Halo Psi gengs, gimana kabarnya nih? Semoga sehat terus ya. Perihal episode kemarin kita lanjutin mana sih yang lebih cuan antara berbagai logam mulia yang ada. Di sini kita ada contoh, ada Antam, UBS, Galeri Dompet dan juga Mas Tukim teman-teman. Ayo kita cek sama-sama. Oke teman-teman, di sini ada contoh beberapa brand dari logam mulia, ada dari Antam, UBS, Galeri Dompet dan juga Mas Tukim teman-teman. Dan di sini ada beberapa perbandingannya dan disclaimer dulu teman-teman, ini untuk harga di tanggal 16 bulan 9 2025 dan ini juga belum termasuk harga dari pajak dari masing-masing brand teman-teman. Oke teman-teman, mari kita bandingkan antara 4 brand ini teman-teman, dan berikut mana ada harga jual dan harga buyback yang teman-teman bisa lihat sendiri, dimana ketika kalau teman-teman beli di hari itu dan jual di hari itu ada selisih antara jual dan buybacknya teman-teman. Seperti contoh di logam mulia Antam ada selisih 249.000 dan UBS 173.000, begitupun sampai Mas Tukim yang terkecil 49.000. Nah, di sini teman-teman saya ingin ngasih tips buat teman-teman buat yang masih bingung ingin beli logam mulia yang mana. Kita ambil contoh, seandainya emas di hari itu atau beberapa hari lagi naik 100.000 per gram ya teman-teman. Nah, teman-teman lihatnya dari mana? Lihat antar selisih jual dan belinya teman-teman. Misalnya waktu teman-teman beli itu masih ada selisih 249.000 dengan naik 100.000, jadi teman-teman masih minus di sini, minus 149.000. Jadi teman-teman belum untung. Nah, gimana dengan yang lain? Nah, mungkin dari UBS masih rugi, dari brand Galeri Dompet masih rugi, tapi kalau di Mas Tukim teman-teman dia udah bisa mengambil profit teman-teman. Karena apa? Karena selisih antara jual dan belinya itu sedikit dibandingkan ke 4 brand yang lainnya. Begitupun juga yang turun teman-teman, kalau turun ini ya melihat seberapa dalam teman-teman mengalami kerugiannya, seperti itu. Nah, oleh sebab itu teman-teman, sedikit ini saya ingin ngasih catatan, dimana perhatikan dulu nih teman-teman sebelum beli logam mulia yang 99% ini antara harga beli dan buybacknya. Kemudian saya menyarankan ambil selisih antara harga beli dan buybacknya itu yang paling sedikit teman-teman ya. Jadi sehingga harganya naik, antara beli dan buybacknya itu bisa semakin jauh selisihnya, sehingga teman-teman kalau naik bisa cepat merasakan keuntungan, begitupun kalau turun tidak terlalu jauh ruginya, kayak gitu teman-teman. Nah, berikutlah penjelasannya teman-teman, semoga semakin tercerahkan ya buat teman-teman yang beli logam mulia. Dan kesimpulannya adalah yang dapat saya sarankan, yang pertama, belilah logam mulia yang selisih antara teman-teman beli dan buybacknya itu kecil teman-teman, sehingga ada kenaikan walaupun tidak 100% keuntungannya dapat dirasakan sesegera mungkin. Dan yang kedua, pastikan tempat teman membeli logam mulia itu sudah terkredibel dan juga menerima buyback ketika teman-teman ingin menjualnya kembali. Mungkin itu dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa di Apsigot, beli tenang, simpan untung.